Saudara, mari kita mengingat ayat hafalan kita dari Lukas pasal 18 ayat 17. Sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Saudara, di dalam bagian ini kita tidak sedang disuruh untuk serupa dengan anak kecil, dalam artian bahwa kita itu perlu untuk menjadi orang yang tulus hati, bahwa kita perlu untuk menjadi orang yang polos, mungkin seperti anak-anak untuk bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Bukan berarti bahwa kualifikasi tersebut adalah kualifikasi yang jelek. Tetapi saudara, kita masuk ke dalam kerajaan surga bukan karena kualifikasi. Itulah yang kita dapati dalam diri anak kecil. Anak-anak itu menyambut atau menerima sesuatu bukan karena kualifikasi, tapi karena ya mereka menerima saja. Demikian juga kerajaan Allah kita terima sebagai anugerah. Kita tidak punya apa-apa, namun kita menerimanya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melanjutkan pembacaan kita hari ini dari Lukas pasal 18. Mari kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami panjatkan segala syukur dan terima kasih kami di hadapan-Mu karena Engkau memperkenankan kami untuk kami boleh membaca bagian-bagian kitab suci kami dan mempercakapannya di antara kami. Kami sungguh berdoa memohonkan kepadamu kiranya Tuhan berkenan untuk memberikan pertolongan, membuat kami ini lebih mudah untuk mengerti dan lebih mudah untuk kami menghidupi apa yang kami pahami dari pembacaan kitab suci. Terima kasih Tuhan, kiranya nama-Mu dipermuliakan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Baik rekan-rekan sekalian, hari ini kita akan melanjutkan Lukas pasal 18 mulai dari ayat 18. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku berbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih, sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, "Alangkah sukarnya seorang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Dan mereka yang mendengar itu berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Kata Yesus, "Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah." Petrus berkata, "Kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut Engkau." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal." Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia akan digenapi. Sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olok akan dihina, diludahi, dan mereka menyesah dan membunuh dia. Dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Akan tetapi mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu. Arti perkataan itu tersembunyi bagi mereka, dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan." Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia berkata, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus, orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apakah yang kau kehendaki aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan ketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Rekan-rekan sekalian, ayat-ayat yang kita baru saja baca, saudara, khususnya pertama-tama orang kaya yang sukar untuk masuk ke dalam kerajaan surga itu, saudara, seringkali sudah kita baca secara lagi-lagi lepas dari konteks. Dan bukan berarti kalau kita membacanya lepas dari konteks, maka kita akan sepenuhnya mendapatkan pembacaan yang salah, saudara. Biasanya kita membacanya bahwa ini adalah seorang yang kaya, dan kemungkinan dia adalah orang yang memang menjalankan satu buah kehidupan yang memang sangat-sangat baik, dan dia dipandang baik oleh banyak orang sekelilingnya, saudara. Karena kata-katanya ada seorang pemimpin yang bertanya, "Apa yang harus aku berbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Lalu dikatakan, segala perintah Allah, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormati ayah dan ibumu. Kata orang itu, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Nah ini sudah, ini adalah orang yang kaya, sudah. Tapi orang kaya ini adalah seorang yang rupanya dia terlalu mencintai uang.
Dia ini kaya, dia itu punya banyak harta, lalu Tuhan Yesus katakan, jualah semuanya, lalu ikut aku. Lalu orang itu menjadi sedih hatinya. Nah, ini adalah orang yang sangat mencintai uang, lalu karena dia mencintai uang, dia menggantungkan hidupnya kepada uang, maka dia gagal untuk menjadi pengikut Tuhan, gagal untuk menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Well, itu adalah satu buah ucapan yang memang benar, saudara, bahwa kita perlu untuk menjadi orang yang bisa menggantungkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dan ini adalah problem yang banyak dihadapi oleh orang kaya. Meskipun, saudara, ini sebetulnya juga bukan problem yang terlalu asing bagi orang-orang yang tidak kaya, saudara. Orang yang tidak kaya, apakah mereka menjadi otomatis langsung bisa mengandalkan Tuhan? Mungkin juga tidak. Mungkin mereka bisa mengandalkan belas kasihan orang lain lah, mengandalkan cara hidup yang selama ini sudah mereka biasa hidupi sebagai orang yang tidak kaya. Mungkin sudah kali lubang tutup lubang, mungkin ya menerima kebaikan orang lain dan sebagainya, sudah. Jangan-jangan itu juga yang menjadi kebiasaan-kebiasaan yang menjadi gantungan hidup. Jadi sudah, sebetulnya ya kita mendapati ya bahwa orang-orang itu sulit untuk bergantung pada Allah. Itu tidak eksklusif dialami oleh orang kaya saja. Kadang-kadang itu ada orang yang tidak kaya, yang akhirnya justru pongah, justru sombong, saudara. Karena mereka merasa dengan mereka tidak kaya, membuat mereka itu otomatis jadi orang yang akan lebih rohani. Mereka ini bisa mungkin ya mengatakan hal-hal seperti ini. Ini saya pernah dengar sendiri. Dia mengatakan kalau orang-orang di dalam gereja, misalkan sebutkan Bapak A, Bapak B, Bapak C, itu adalah bapak-bapak yang usahanya itu sangat berkembang, lalu keuntungannya sangat besar. Mereka itu paling tidak dilihat dari luar sebagai orang yang sangat kaya, kendaraannya bagus, rumahnya bagus, propertinya banyak, saudara. Lalu satu orang kawan ini mengatakan, mereka itu ya saya yakin tidak pernah betul-betul mengalami pergumulan dengan Tuhan, tidak pernah betul-betul mengalami rasanya bergantung kepada Tuhan. Kalau saya, dia mengatakan seperti itu, kalau saya kadang-kadang besok makan apa itu bingung, kadang-kadang besok saya bisa memberi makan anak saya atau enggak, itu bingung. Dalam keadaan seperti itu, orang-orang seperti saya ini lebih bisa bergantung kepada Tuhan. Nah, saudara, ini agak bahaya, saudara. Seolah-olah, saudara, kemiskinan itu menolong kita untuk lebih bisa bergantung kepada Tuhan, saudara. Bergantung kepada Tuhan itu adalah satu buah bentuk kerohanian yang perlu dilatih, saudara. Dan karena anugerah Tuhan kita bisa menerima itu, saudara. Bukan karena kita miskin, saudara. Miskin tidak bikin kita jadi rohani, saudara. Kaya juga tidak otomatis bikin kita jadi rohani, saudara. Dan teks ini bukan juga hanya berbicara tentang kaya dan miskin, saudara. Tentu ada kesulitan-kesulitan tertentu yang dialami oleh orang yang kaya, saudara. Tapi kita coba mari baca ya, saudara. Berdasarkan konteks yang selama ini kita sudah lihat, saudara. Secara runut saja, saudara. Di dalam bagian sebelumnya tadi kita bicarakan ayat hafalan juga ya, saudara ya. Dikatakan bahwa kita itu perlu untuk menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil. Seperti apa itu anak kecil ketika menyambut sesuatu? Anak kecil menyambut sesuatu dengan satu buah kesadaran bahwa dia tidak punya apa-apa. Ya, dia tidak punya apa-apa. Anak kecil itu kalau kita kasih, sudah itu kita kasih, dia sadar kalau dia itu dikasih karena dia dikasih saja, sudah. Anda kasih permen kepada anak saya masih kecil, sudah, dia akan menerima, kadang-kadang bilang terima kasih. Kalau ingat, kadang-kadang ya lupa, mesti diajarin dulu, sudah. Pokoknya dia menerima, dia tidak merasa dia earn, dia tidak merasa bahwa saya layak untuk menerima itu. Dia kadang-kadang itu kalau sudah ada satu orang yang sering kasih permen atau satu orang yang suka kasih jelly, sudah, dia bisa ketemu orang itu, ingatnya orang itu akan ngasih jelly, sudah. Nah, kenapa kok kamu mesti menerima jelly? Ya nggak ada. Kualifikasinya bukan ada pada saya, kualifikasinya adalah pada orang itu. Orang itu memang suka ngasih stiker saya. Orang itu memang suka ngasih saya jelly. Bukan karena saya punya sesuatu, sudah. Itu adalah tipikal anak kecil, sudah. Terpuji? Mungkin tidak terpuji, sudah ya. Tetapi sudah, itulah kualifikasinya anak kecil, sudah. Dia itu menerima, ya menerima saja. Dia tidak earn sesuatu, tidak harus melakukan sesuatu. Namun justru itulah, sudah, yang terjadi ketika kita itu menerima kerajaan sorga. Ketika kita itu menerima keselamatan dari Tuhan, sudah. Kita itu tidak earn, kita itu tidak memperolehnya dengan perjuangan kita. Kita menerima karena anugerah, sudah. Tidak punya apa-apa kita, sudah. Dan dalam bagian selanjutnya kita mendapati ada seorang kaya. Saudara, kalau sudah mengingat ya, di dalam bagian sebelumnya ya, ada isu, sudah, berkenaan dengan orang kaya dan orang yang tidak kaya, saudara. Dan orang-orang Farisi disebutkan oleh kitab suci kita sebagai orang-orang yang adalah orang-orang yang mencintai uang, saudara. Orang-orang yang hamba-hamba uang, saudara. Hamba-hamba kekayaan, saudara. Dan kenapa mereka disebutkan seperti itu? Tidak tentu karena mereka adalah orang yang sangat serakah, mereka itu suka untuk berfoya-foya, saudara. Bukan, tetapi apa? Karena mereka punya jenis teologi yang dihayati secara keliru, yaitu teologi deuteronomistik, saudara. Di dalam kitab Deuteronomi, kitab Ulangan, ada dikatakan bahwa orang benar akan diberkati oleh Tuhan, orang berdosa akan menerima penghukuman dari Tuhan. Sehingga mereka itu punya sejenis teologi sukses. Kalau kamu itu kaya, besar kemungkinan karena kamu diberkati Tuhan. Dan kenapa kamu diberkati oleh Tuhan? Kemungkinan karena kamu memang menjalankan satu buah kehidupan yang baik, saudara. Nah, ini, saudara, seorang ketua sinagog, saudara, seorang pemimpin, orang yang kaya, saudara. Kita tahu ya, karena memang teksnya mengatakan seperti itu, saudara. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Memang kita tahu dari teksnya, dia sangat kaya. Dan dia bukan cuma sangat kaya, saudara. Dia adalah orang yang terpandang melakukan hukum-hukum Tuhan secara cukup ketat.
sejak dalam masa mudanya dia. Artinya dia sudah melakukan ini secara konsisten. Dia tidak mengatakan semua itu sudah saya lakukan dulu pada waktu saya muda, tapi semua itu sudah saya lakukan sejak masa muda saya. Maka dia sudah melakukan tindakan-tindakan baik yang bisa kelihatan. Ya, sudah. Kalau hati mencintai Tuhan itu kan tidak bisa kelihatan, sudah. Tetapi sudah, kalau ucapan-ucapan seperti ya, tidak menjadi saksi dusta, dia tidak berzina, tidak membunuh, tidak mencuri, itu kan hal-hal menghormati ayah dan ibu, hal-hal yang bisa kelihatan di luar, sudah. Jadi orang ini kelihatan sebagai orang baik secara konsisten sejak masa mudanya. Dan setelah itu, sudah, dia juga adalah orang kaya. Ini ibaratnya kalau saat ini Anda pergi ke gereja, sudah melihat seseorang yang track record hidupnya itu baik, sudah. Sejak remaja ya jadi ketua remaja mungkin, pada waktu pemuda mungkin jadi ketua pemuda. Lalu dia itu juga di dalam keluarganya baik, yang menghormati orang tua. Lalu dia juga sekolahnya baik. Terus happen to be setelah bekerja, pekerjaannya baik dan dia menjadi orang kaya, sudah. Kira-kira sudah menyebutkan orang ini adalah orang yang seperti apa, sudah? Diberkati Tuhan. Hidupnya lurus, mengikuti jalan Tuhan, maka Tuhan tata. Biasanya sudah pendeta-pendeta akan menjadikan orang-orang seperti ini sebagai contoh, sudah. Lihatlah orang itu ya kalau ikut Tuhan itu hidupnya ditata oleh Tuhan. Hidup yang baik ditata oleh Tuhan, taat Tuhan, taat orang tua. Satu orang yang baik sejak masa mudanya. Sejak masa muda dia sudah melakukan itu. Tidak heran kalau sekarang hidupnya begitu ditata, begitu diberkati Tuhan. Nah, orang seperti ini sudah mendatangi Tuhan Yesus dan dia tampaknya masih perlu untuk melakukan sesuatu lagi. Apa yang harus aku perbuat untuk melakukan, untuk mendapatkan keselamatan? Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku perbuat? Kuncinya di situ. Apa yang harus aku perbuat? Dan Tuhan Yesus mengatakan, juallah segala hartamu. Artinya apa, sudah? Well, ya di satu sisi juallah segala hartamu, sudah. Tetapi sudah, kita mendapati, sudah, kalau kita cocokkan dengan pattern teologi sukses, sudah, teologi deuteronomistik yang disorot dengan cara tertentu, sudah, sehingga mirip seperti teologi kemakmuran, sudah, maka kita lihatnya seperti apa, sudah? Berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik, melakukan hukum Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Uang itu membuat dia itu bisa nyaman, tapi sudah, uang itu juga merupakan satu buah signage, satu buah tanda betapa salehnya dia. Betapa hebatnya dia itu sudah dipimpin oleh Tuhan. Dan sekarang aspek itu harus dilepaskan untuk menjadi pengikut Yesus. Menjadi pengikut Yesus itu perlu melepaskan itu semua. Uang yang juga pada saat yang bersamaan merupakan tanda bahwa kamu itu saleh. Kamu itu sudah hebat. Pencapaian-pencapaianmu itu sekarang dibuktikan dengan uangmu, sudah. Sudah seringkali uang itu kan sebetulnya guna utamanya itu kalau di dalam tataran yang paling simpel, sudah ya. Kita nggak ngomong makroekonomi macam-macam, sudah. Tapi dalam tataran paling simpel, sudah. Uang itu apa, sudah? Alat tukar. Betul kan ya? Uang itu adalah currency-nya, itu guna utamanya dia adalah untuk alat tukar, sudah. Saya kepingin makan ini, maka kalau saya langsung ambil kan saya jadi pencuri, sudah. Maka saya ambil dengan saya menukarkannya dengan uang, dengan jumlah tertentu. Makin besar uang yang saya punya, makin besarlah gaining yang saya bisa dapatkan, sudah. Tetapi sudah, seringkali orang itu memperoleh uang sekarang itu jauh lebih banyak daripada yang dia itu bisa tukarkan. Mau ditukarkan apa, sudah? Kalau Anda itu misalkan punya ratusan miliar, sudah. Mau ditukarkan apa, sudah? Untuk apa? Ya untuk investasi di sini dan di situ. Untuk apa gitu? Ya untuk mendapatkan uang lagi, sudah. Sehingga ketika ada uang untuk uang itu sendiri, sudah. Itu adalah tumpukan apa, sudah? Tumpukan skill. Uang itu adalah tumpukan skill. Uang itu adalah tumpukan kemampuan. Uang itu adalah tumpukan ya kehebatanmu sebagai satu buah badge, satu buah tanda betapa hebatnya Anda untuk bisa mendapatkan ini dan itu. Beberapa orang yang sangat kaya itu, sebagian besar uangnya itu tidak akan ditukarkan jadi apa-apa, sudah. Itu hanya akan menjadi badge of honor, satu buah lencana bahwa saya sudah mencapai sesuatu, sudah. Demikian juga bagi orang ini, sudah. Itu adalah badge of honor. Honor dari apa? Uang itu adalah kompensasi yang diberikan oleh Tuhan karena dia adalah orang saleh dan mengikuti Tuhan Yesus harus lepaskan itu, sudah. Di satu sisi, sudah, betul untuk kita katakan bahwa seringkali orang bergantung kepada uang, susah untuk bergantung kepada Tuhan. Bergantung kepada uang, akhirnya tidak peduli kepada kesulitan orang miskin dan lain sebagainya. Itu betul juga, sudah. Namun di dalam konteks yang paling dekat kita mendapati, sudah, uang itu menjadi semacam kayak badge of honor dari tindakan-tindakan baik yang perlu untuk dilepaskan. Dan sangat susah bagi dia, sudah. Maka sedih ya, orang itu sangat kaya. Maka Tuhan Yesus mengatakan, seorang kaya seperti ini ya, di dalam konteks ini, begitu sulitnya untuk bisa menjadi pengikut Tuhan. Begitu sulitnya untuk bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Seperti seekor unta masuk ke dalam lubang jarum. Sudah, ada yang mencoba untuk menjelaskan hal ini, sudah, dengan mengatakan bahwa lubang jarum itu adalah semacam satu buah gerbang yang lebih kecil, sudah. Jadi di kota, sudah, ada gerbang yang sangat besar, tetapi sudah ketika waktu tertentu, sudah, gerbang besar itu akhirnya ditutup, sudah. Ketika gerbang besar ditutup, masih ada semacam kayak portal kecil, sudah. Saudara kalau pergi ke dalam perumahan-perumahan zaman sekarang kan kadang-kadang begitu, sudah. Ada portal-portal yang ditutup, sudah. Tapi ketika portal ditutup, kadang-kadang sudah, ketika ya masa-masa tertentu orang berjalan kaki masih bisa lewat melalui jalan kecil, sudah. Nah itu yang disebut sebagai lubang jarum. Tetapi sudah, ada penafsir yang mengatakan bahwa lubang jarum ya, lubang jarum yang kayak begitu ya, semacam kayak gerbang kecil
yang mana bisa dibuka tutup meskipun sudah malam dan lain sebagainya. Itu lubangnya lebih kecil. Onta bisa masuk nggak? Ya bisa sih, tapi sangat susah sudah. Makanya dikatakan seperti onta masuk ke dalam lubang jarum. Hampir mustahil, sulit sekali. Bagi orang kaya sulit sekali. Tetapi sudah, beberapa penafsir mengatakan lubang jarum yang kayak begitu itu nggak ada di dalam zamannya Tuhan Yesus. Itu belum ada. Pada zamannya Tuhan Yesus ya gerbang ya gerbang. Lubang jarum seperti apa? Lubang jarum ya lubang jarum. Jadi nggak mungkin dong orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Orang kaya untuk seperti itu ya masuk ke dalam kerajaan surga. Ya memang nggak mungkin karena dia tidak seperti anak kecil. Saudara. Anak kecil nggak punya apa-apa. Ketika menyambut kerajaan surga, ya nggak punya apa-apa. Menyambutnya ya sudah menyambut karena saya menerima aja. Nggak bisa orang ini punya banyak. Saudara. Seperti ini mustahil untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara. Bukan cuma sulit ya, tapi mustahil. Seperti seekor unta masuk ke dalam lubang jarum, saudara. Tetapi, saudara ya, murid-murid kan jadi takut ya. Kalau begitu, siapa yang bisa diselamatkan? Dan mereka mendengar itu berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Saudara coba bayangkan, saudara. Gambaran yang sederhana saja. Di dalam gereja, orang yang kualifikasinya kayak gitu, saudara. Anak sekolah minggu teladan. Setiap kali ada guru bertanya, dia selalu angkat tangan, menjawab 8 kali betul dari 10 kali percobaan. Gitu sudah. Lalu pada waktu remaja sangat aktif, pelayanan ini, pelayanan itu. Lalu pada waktu tahun ketiga dia jadi ketua remaja. Setelah itu pemuda, setelah pemuda jadi ketua pemuda, lalu jadi ketua KKR, sampai jadi ketua pengurus. Bisnisnya diberkati Tuhan. Dan Tuhan Yesus katakan yang kayak gini ya, sukar sekali masuk dalam kerajaan surga. Murid-murid kan tegang ya sudah. Nah terus gimana dengan kami? Terus gimana sudah? Alangkah sukarnya. Dan Tuhan Yesus mengatakan bukan cuma sukar, memang mustahil, tapi apa yang mustahil bagi manusia itu mungkin bagi Allah. Saudara, untuk kita itu ya mempercayakan hidup kita sepenuhnya bagi Tuhan itu kan hampir mustahil, saudara ya. Apalagi ya kita inilah saudara, kita ini yang sedang mengikuti pembacaan Alkitab ini ya. Banyak di antara kita kan juga bukan orang yang setiap hari disengat oleh rasa kesadaran akan dosa yang besar kan saudara. Seringkali kan enggak ya. Saudara coba kita refleksi aja sedikit saudara. Saudara lebih sering merasa orang-orang di samping Anda berdosa atau kita yang berdosa saudara. Anda bertemu orang di rekan kerja, di keluarga, Anda bertemu istri atau suami, bertemu orang tua atau anak, bertemu dengan teman-teman dan lain sebagainya. Anda lebih sering melihat masalah ya orang ini. Orang ini baik, sayangnya kan begitu saudara. Atau pegawai saya yang ini, aduh ampun lah. Kalau yang itu sih baik sih, sayangnya dia begini saudara. Saudara lebih sering bisa spot ya, sayangnya di situ, sayang di situ, sayang di situ, atau sayang di dalam diri saya. Saya ini sebetulnya ya nggak baik-baik amat. Kalaupun ada baik, sayangnya. Saudara lebih sering lihat mana sih? Faktanya saudara, kita itu lebih sering spot kesalahan-kesalahannya orang lain. Kesulitan-kesulitan orang lain, bukan di dalam diri kita, saudara. Sulit, mustahil untuk kita itu merasa nggak punya apa-apa lalu bisa bergantung sama Tuhan sepenuhnya, saudara. Kita seperti kayak orang kaya itu, saudara. Seperti kayak orang kaya yang susah untuk menanggalkan segala yang kita punya, saudara. Tapi apa yang mustahil bagi manusia itu tidak mustahil bagi Allah. Selanjutnya, saudara, berkenaan dengan meninggalkan segala sesuatu, sekarang saudara, murid-murid menyatakannya. Kami ini sudah loh, Petrus, saudara, mengatakan, kami telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut Engkau. Kata Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya, saudaranya, orang tuanya atau anaknya akan menerima kembali lipat ganda pada masih ini juga, dan samanya akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tuhan Yesus mengatakan kalau ya orang itu betul-betul meninggalkan segala sesuatu dan menjadi pengikut Yesus, dia sudah menerima segala-galanya. Dan jelas saja saudara ya, ilustrasi kecil saudara. Waktu ini diambil sudah baru saja Sinja saudara, baru saja Imlek saudara. Saudara, anak-anak yang sangat kecil itu ya kalau Imlek dia paicia sering kali dikasih angpau saudara. Angpaunya itu kadang-kadang ya angkanya macam-macam saudara ya. Ada yang kasihnya itu di dalam puluhan ribu, ada yang ratusan ribu saudara. Tapi saudara, anak-anak kecil itu kan belum terlalu paham ya tentang konsep uang saudara. Nggak begitu mengerti sih ya. Dia nggak ngerti uang itu gunanya buat apa, nggak ngerti. Jadi Anda kasih angpau itu bisa ketinggalan tuh, bisa hilang tuh. Angpau itu kalau isinya ratusan ribu ya sudah, itu ditaruh bisa hilang sudah. Tetapi beberapa hal sangat berharga buat mereka. Itu digenggam erat, dipinjam sama orang lain pun nggak boleh. Misalkan jelly gitu sudah, atau apa ya yogurt gitu di dalam tangannya dia akan pegang erat sudah. Dan sudah anak yang pegang dua tangannya sudah ada permen atau ada jelly erat gini ya, dikasih angpau sudah, dia bisa nggak mau pegang tuh. Angpaunya ratusan ribu, dia titip mama aja mungkin begitu kalau ada mamanya. Atau kalau enggak sudah, mungkin ditaruh sebentar, ditaruh lagi sudah. Seketika ada menggenggam sesuatu sudah, susah untuk akhirnya bisa menerima yang lain sudah. Seringkali sudah, kita perlu untuk menyadari juga sudah, orang-orang yang merasa memiliki sesuatu, memiliki dignity di dalam kebaikan, kebenaran dan lain sebagainya sudah, itu menggenggam itu sudah, sehingga sulit akhirnya untuk menerima yang terbesar, yaitu kerajaan surga sudah. Maka Tuhan Yesus mengatakannya, kalau kamu betul-betul sudah lepaskan segala sesuatu, sungguh-sungguh sudah lepaskan segala sesuatu, kamu akan menerima. Dan yang kamu terima itu jauh-jauh lebih baik. Kamu akan bertemu dengan Kristus dan karyanya. Kamu akan bertemu dengan umat Tuhan. Itu jauh lebih baik dari segala sesuatu, saudara. Dan apa itu artinya? Apa yang lebih baik dari segala sesuatu itu? Di dalam teks selanjutnya kita mendapati ya, Yesus sedang menuju ke Yerusalem. Ya, sekali lagi kita diingatkan ya.
Yesus memanggil ke-12 muridnya, ia berkata kepada mereka, sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia akan digenapi. Segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi tentang anak manusia akan digenapi. Wah, ini waktunya. Di dalam kitab Daniel ditulis tuh, anak manusia akan pergi kepada yang lanjut usianya, lalu menerima segala kuasa dan kebesaran dan kehebatan, dan semua itu bangsa, suku bangsa, semua bahasa akan sujud kepadanya. Inilah waktunya anak manusia akan menerima itu. Lalu Tuhan Yesus melanjutkan, apa itu artinya penggenapan? Penggenapannya ternyata artinya adalah ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokkan, dihina, diludahi, dan mereka akan menyesah dan membunuh dia, dan pada hari yang ketiga ia akan bangkit. Saudara, ini membingungkan, saudara. Ada kata-kata ini, saudara. Ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa. Saudara, kalau baca di dalam kitab Daniel ya, Daniel pasal 7, saudara. Anak manusia pergi kepada yang lanjut usianya, maka segala bangsa akan diserahkan kepada anak manusia. Segala bangsa diserahkan kepada anak manusia. Ini kok anak manusia malah diserahkan kepada bangsa-bangsa. Anak manusia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Diolok-olok, diludahi, dibunuh, saudara. Dan pada hari ketiga dia akan bangkit. Loh, kok kebalik? Katanya nubuat para nabi digenapi, yaitu digenapinya, saudara. Digenapinya adalah dia menerima kuasa sebesar-besarnya, yaitu kuasa apa? Kuasa untuk menjalankan kehendak Tuhan sepenuh-penuhnya, untuk menebus umat pilihan Tuhan, saudara. Itu namanya kuasa yang paling besar, saudara. Murid-murid buta, saudara. Murid-murid tidak mengerti akan hal ini. Dia clueless dikatakan, tetapi mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu. Arti perkataan itu tersembunyi bagi mereka dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan. Nah, saudara, ketika murid-murid itu tidak mengerti apa yang dimaksudkan, kita melihat ceritanya move, saudara. Ketika Yesus itu ada di sini, saudara. Yesus hampir tiba di Yeriko. Ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar, orang banyak berkata, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus, orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya, dan ketika ia telah berada dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Saudara, murid-murid buta bingung tentang penggenapan janji Tuhan itu seperti apa, saudara. Dan kita bersyukur ya, di dalam episode selanjutnya kita mendapati ya, bahwa Yesus adalah dia yang memelekkan mata orang buta. Ketika mata murid-muridnya buta, maka Yesus memelekkan mata orang buta, saudara. Dan dalam bagian ini, saudara, ada satu buah permainan yang indah ya di dalam penulisan ceritanya, saudara. Kita mendapati ada seorang buta, saudara. Seorang buta yang sebetulnya matanya itu melek. Dan nanti dia akan dimelekkan betul-betul oleh Tuhan Yesus, saudara. Seorang buta yang matanya melek. Sementara murid-murid yang matanya melek itu buta, saudara. Begitu banyak ya di antara kita yang juga seperti ini, saudara. Matanya itu melek, saudara. Matanya terbuka, tapi buta sebetulnya. Gak mengenal Yesus, Mesias, anak manusia. Cerita di dalam perjanjian lama, di dalam para nabi digenapkan, itu artinya seperti itu, saudara. Tidak terlalu bisa paham, saudara. Dalam bagian ini, saudara, kita diajari untuk melihat, saudara. Orang buta ini mulai melek, melihat Yesus adalah anak Daud, saudara. Dan anak Daud adalah dia yang akan membuat matanya orang buta dimelekkan. Dan betul saja, saudara, Tuhan Yesus memelekkan mata orang buta, saudara. Itu yang akan terjadi dengan para murid, saudara. Dan dalam bagian ini kita melihat satu hal yang penting juga, saudara. Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan ketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia. Bukan cuma menjadi melihat ya, tapi mengikuti dia. Saudara, di satu sisi kita bisa melihat, saudara ya, orang buta ini luar biasa ya. Orang lain mengatakan, "Yesus, orang Nazaret. Orang Nazaret lewat." Dan dia mengatakan, "Yesus, anak Daud." Melek loh orang ini, saudara. Masih buta pun melek. Tapi setelah itu Tuhan Yesus melekkan dia. Dan setelah Tuhan Yesus melekkan dia, dia mengikut Yesus, saudara. Mengikut Yesus. Seolah-olah ada seperti kayak double melek, saudara. Setelah matanya dimelekkan, dia akan semakin melek ketika dia itu mengikut Yesus. Kenapa demikian, saudara? Karena gelar anak Daud itu artinya bisa macam-macam, saudara. Satu buah gelar itu kan bisa artinya macam-macam, saudara. Gelar yang benar itu artinya bisa macam-macam. Orang ngomong Yesus itu Tuhan, dengan orang ngomong Yesus itu Tuhan, artinya bisa beda. Orang ngomong Yesus anak Daud, dengan orang ngomong Yesus anak Daud, tergantung backgroundnya di dalam kepalanya dia itu apa, saudara ya. Bisa berbeda-beda artinya, saudara. Jadi kita mendapati ya, anak Daud bisa dimengerti. Ketika anak Daud datang, sama Mesias datang, maka seperti yang janji di dalam kitab Yesaya akan digenapkan. Orang buta akan melihat, orang tuli akan mendengar. Puji Tuhan, ini adalah satu buah berita di mana kita akan merdeka, kita akan senang. Tetapi saudara, artinya anak Daud itu ya adalah anak Daud yang akan mengikuti kehendak Tuhan secara penuh. Anak Daud yang di Yerusalem, yang diludahi, dihina, diolok-olok, mati, lalu bangkit. Seperti itulah anak Daud. Maka Tuhan Yesus memelekkan. Matanya dia melek, lalu orang itu mengikuti dia. Untuk semakin hari semakin dimelekkan. Murid-murid buta
bingung bagaimana caranya ada orang bisa diselamatkan. Tidak mungkin ya kayaknya ya. Lalu dia mengatakan kepada Tuhan Yesus, kami sudah meninggalkan segala sesuatu. Dan Tuhan Yesus mengatakan, indeed, kalau kamu sudah meninggalkan segala sesuatu, kamu memperoleh segala sesuatu. Tetapi ya, sebetulnya mengikuti Yesus itu artinya adalah pergi ke Yerusalem, lalu mengalami jalan salib bersama dengan Yesus. Dan mereka tidak mengerti, mereka butuh untuk dimelekkan. Seperti halnya saudara dan saya, perlu untuk terus dimelekkan. Mari kita bersama-sama menyadari saudara, bahwa kita perlu untuk terus dibukakan. Pertama, yaitu bahwa kita perlu untuk menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil, tidak punya apa-apa. Tidak peduli kita punya pencapaian sejauh apa, kita tetap perlu punya mentalitas, spiritualitas yang titik nol ya, bahwa saya tidak punya apa-apa. Semua yang ada dalam diri saya adalah anugerah Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Paulus ya, sesungguhnya bukan aku tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Aku tidak punya apa-apa, begitu ya. Anugerah Tuhan, itu semuanya adalah anugerah Tuhan. Kalaupun ada, itu semua adalah anugerah Tuhan yang dilimpahkan pada saya. Kita menerima kerajaan surga seperti seorang anak kecil. Kita mengikuti Dia dan kita mengikuti Dia di dalam jalan salib, karena hanya jalan itulah kita bisa diselamatkan bersama-sama dengan Dia. Baik, rekan-rekan sekalian, mari kita bersama-sama hari ini menaikkan satu buah pokok doa. Mari kita bersama-sama mendoakan kiranya Tuhan berkenan untuk semakin hari semakin memelekkan mata kita. Tuhan mencelikkan mata kita untuk melihat, membuat kita itu bisa melihat bahwa kita orang yang tidak punya apa-apa. Kita membutuhkan uluran tangan Tuhan. Dan selanjutnya setelah mata kita dibukakan, kita mau mengikuti Tuhan kita. Tuhan kita yang berjalan di dalam jalan salib. Kiranya Tuhan menyertai setiap kita. Sampai bertemu di dalam Terang Bagi Jalanku episode selanjutnya. Tuhan menyertai setiap kita. Terpujilah Tuhan.